تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bagaimana metode di zaman itu untuk menghitung berapa atau memperkirakan hasil kebun tersebut sehingga bisa diprediksi berapa zakat yang harus dia keluarkan. Itu dengan cara mengira-ngira. Di sini dijelaskan oleh Al-Imam As-San'ani, wasifatul kharsi an yatufa bisyajarati wa yara jami'a thamaratiha wa yaqulu kharsuha kada wa kada ratban wa yaji'u minhu yabisan kada wa kada. Bagaimana sifatnya? Di petugas zakat datang ke kebun orang itu, kebun kurma lah umpamanya. Dia keliling satu persatu setiap pohon kurma itu. Berapa apa istilahnya? Berapa rantai apa ini? Tandan begitu ya. Berapa tandan, kemudian tandan itu kira-kira berapa kilo, kalau kilo kan nggak ada di zaman itu ya, artinya kira-kira lah begitu ya, satu pohon ini hasilnya sekian. Kemudian dikeliling lagi setiap pohon, seperti itu dia lakukan. Dilihat semua hasil kebun orang tersebut. Kemudian ya dia setelah keliling semua satu kebun itu, dia menyimpulkan ya, ini basahnya sekian, keringnya sekian. Jadi itu memang petugas zakat itu bukan orang sembarangan, memang orang yang sudah punya kapabilitas di situ ya, punya kapasitas yang bisa punya ilmu, begitu, tidak sembarangan orang yang datang hanya sekedar mengambil terus. Tidak. Dia tugas menghitungnya, dia melihat berapa porsen yang dia keluarkan dan sudah dia yang melihatnya. Jadi tidak seperti kita sekarang kan, tidak seperti itu ya. Datang orang yang punya harta datang, ini zakat saya sekian. Ya, yang pengumum zakat tinggal terima saja, nggak tahu harta orang itu berapa dan seterusnya. Ini harta zakat saya. Nah, ini tuh bukan begitu. Ya. Petugas zakat dulu turun di lapangan, cek, datang ke setiap kebun, ya, dicek semua hasil kebunnya berapa. Kalau basahnya sekian, nanti keringnya sekian. Orang pasti tahu lah, seperti kita lah, gitu kan ya. Kita kan petani padi, tahu. Jadi sekarang itu kan bisa dihitung sejak pembibitan itu sudah dihitung. Setiap hektar itu menghasilkan berapa, itu kan bisa dihitung. Ya, bisa diprediksikan. Kalau zaman kita sekarang itu seperti itu. Nah, di zaman itu juga seperti itu. Tapi diprediksikan bukan luas lahan kalau zaman itu. Karena memang kebun, bukan pertanian. Kalau pertanian bisa diprediksikan sesuai dengan luas lahan kan begitu. Dengan kondisi normal, bukan kondisi kekeringan atau kondisi normal, lahan sekian ini akan menghasilkan berapa karung beras begitu. Umpamanya sudah bisa diprediksikan dengan bibit sekian-sekian, itu sudah bisa diukur. Bagi para petani yang ahlinya itu sudah bisa. Ya, kalau kita mungkin antum yang berdagang ya mungkin nggak bisa itu. Tapi antum bisa memprediksi barang dagangan. Ya, karena memang di situ di situ keahlian. Masing-masing punya keahlian. Intinya bahwa apapun caranya, ya entah mau pakai cara tradisional seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis tersebut dengan memperkirakan, ya, ataupun menggunakan cara modern zaman kita sekarang ini yang memang bukan lagi diprediksi, memang sudah bisa dipastikan gitu kan. Sekian hasilnya sekian begitu. Bibitnya berapa karung, kemudian normalnya kalau 1 hektar umpamanya gitu ya, itu akan menghasilkan sekian beras umpamanya seperti itu. Beda mungkin kalau kondisinya ketika musim gagal panen atau musim apalah gitu ya, paceklik dan seterusnya, itu di luar kondisi yang dikecualikan. Yang dihitung adalah ketika panen normal, ya, panen normal dalam kondisi normal, tidak ada bencana alam dan seterusnya, itu bisa diprediksikan.
Intinya seperti itu, cara para sahabat dulu itu memprediksikan daripada hasil perkebunan dengan cara menghitung, ya, dengan cara seperti itu. Kemudian ditemukanlah hasil akhirnya bahwa hasilnya kebun ini sekian, maka yang dikeluarkan adalah sekian daripada hasil kebunnya.